Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas TIF SB 223 CNS. Di sini kami akan mempresentasikan sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Di sini beranggotakan saya Salma Rustika Nurazni sebagai ketua kelompok, anggota 1 Muhammad Syahril Ariandi, dan anggota 2 Indri Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan proyek sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan yang berbasis Internet of Things atau IoT yang menggunakan microcontroller SP32, terus sensor DHT22, LCD 2C, serta platform Blink untuk monitoring jarak jauh. Nah, sistem ini tuh dapat menampilkan kondisi lingkungan secara real time, baik pada LCD atau pada aplikasi smartphone. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Indri Rahmawati. Tentang latar belakang. Nah, perkembangan teknologi Internet of Things atau IoT memungkinkan berbagai perangkat untuk saling terhubung dan bertukar data. Salah satu penerapan IoT yang penting adalah dalam sistem monitoring lingkungan, khususnya suhu dan kelembaban ruangan. Nah, kondisi suhu dan kelembaban yang tidak terkontrol dapat mempengaruhi kenyamanan, kesehatan, serta kualitas barang atau peralatan di dalam ruangan. Nah, hal ini tuh sangat penting karena kondisi suhu dan kelembapan yang tidak terkontrol dapat berdampak pada kenyamanan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sistem yang mampu memantau kondisi tersebut secara terus-menerus dan akurat. Nah, di sini juga ada tujuan. Di sini ada 5 tujuan. Yang ke-1 ada membangun sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis SP32 dan DHT. Nah, sistem dibuat menggunakan SP32 sebagai pengendali dan DHT22 sebagai sensor untuk membaca kondisi suhu dan kelembapan ruangan. Nah, yang kedua ada menampilkan data secara real-time di LCD 12C. Nah, data yang dibaca sensor langsung ditampilkan pada LCD, sehingga pengguna bisa melihat kondisi ruangan secara langsung. Yang ketiga ada mengirim data ke Blink untuk monitoring jarak jauh. Nah, dapat dikirim melalui internet ke aplikasi Blink agar bisa dipantau dari mana saja menggunakan smartphone atau HP. Nah, yang keempat ada menerapkan konsep IoT pada monitoring lingkungan. Nah, dalam sistem ini memanfaatkan koneksi internet sehingga perangkat dapat saling terhubung dan bertukar data secara otomatis. Nah, yang terakhir ada memudahkan pemantauan ruangan via smartphone. Nah, ini juga pengguna dapat memantau suhu dan kelembapan kapan saja dan di mana saja, tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Di sini juga ada komponen-komponen yang digunakan. Di sini ada 4, ada ESP32, sensor DHT22, LCD 12C, dan Blink. Nah, SP32 ini fungsinya tuh sebagai microcontroller untuk mengolah data dan menghubungkan sistem ke internet atau WiFi. Nah, sensor DHT juga ini untuk mengukur suhu dan kelembapan ruangan. LCD 12C untuk menampilkan hasil pembacaan suhu dan kelembapan secara langsung. Dan ada yang terakhir, Blink ini adalah platform IoT untuk memonitoring data suhu dan kelembapan secara jarak jauh melalui smartphone. Nah, di sini juga akan dijelaskan oleh Teh Salma mengenai struktur logika dan pemrograman coding. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur logika dan pemrograman coding. Nah, di sini yang pertama itu ada konfigurasi untuk menghubungkan Walkbee-nya dengan platform Blink atau aplikasi Blink-nya. Nah, ini di sini ada template ID, template name sama auto token ini didapati dari Blink-nya. Terus juga di sini ada library yang dibutuhin. Di sini ada WireHut, terus Liquid Crystal untuk menghubungin ke LCD, DHT tentunya, terus ada WiFi buat connect nanti, terus Blink buat
ngubungin sama platformnya. Terus juga di sini ada konfigurasi WiFi-nya. Di sini pakai username gue tanpa password ya. Kemudian kita butuhin inisialisasi, ada inisialisasi komponen liquid kristal LCD, terus DHT, DHT-nya DHT22, dan pinnya pin 15, juga ada blink timer. Terus di sini ada function untuk kirim data sensor. Di sini ada T, T itu untuk temperatur atau suhu, terus H itu humidity untuk kelembapan. Nah, di sini nanti di LCD itu bakal ditampilin. Di sini di LCD itu bakal ditampilin suhu sama kelembapannya. Nah, terus nanti itu bakal disamain nih sama yang ada di blinknya. Nanti tuh blink ini tuh ini untuk suhu. Nah, V1 itu pin satunya yaitu suhu, terus pin 2-nya itu kelembapan. Kemudian di void setup itu ada serial begin 115200, terus DHT begin, LCD init sama LCD backlight. Kemudian ada blink begin. Nah, ini untuk konekin ke wifi-nya yang tadi. Terus ini timer set interval ini tuh untuk apa ya, jeda waktu ya buat kirim dari kirim data sensor ke blinknya itu per per 1 detik gitu. Terus ada feed loop, ini ada blink run sama timer run itu buat nampilin terus terus menerus itu, buat ditampilin terus menerus. Nah, selanjutnya akan di demo akan dijelaskan oleh Sahril Ariandi. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Di sini saya akan mendemokan dari proyek kami. Oke, kita langsung saja run ya. Kita run, coba run, tolong. Oke, kita tunggu. Nah, itu sudah muncul ya LCD-nya. Sudah muncul, layar LCD-nya sudah menyala gitu. Dan si Wi-Fi-nya juga sudah tersambung. Dan di sini muncul pesan suhu 24 derajat Celcius dan lembabnya 58 derajat gitu ya, derajat Celcius gitu. Oke. Terus juga itu di blinknya juga sudah tersambung sama seperti di proyekan simulasi walkie-nya gitu kan. Sama di sini ada 24 derajat dan juga 58 gitu ya di suhu dan lembabnya. Coba kita ubah di suhu dan kelembapannya ya, apakah berubah gitu di LCD dan di blinknya. Kita coba ubah di temperaturnya. Oke, tunggu sebentar mungkin. Nah, baik, sudah berubah ya di temperaturnya, jadi minus 11 derajat gitu ya Celcius gitu. Juga di kelembapannya coba kita ubah ya sekarang. Kita ubah juga di kelembapannya. Apakah berhasil berubah juga? Nah, sudah berubah juga ya di blinknya. Yang tadinya 50 menjadi sekarang 86% gitu kelembapannya. Dan juga di suhunya juga sudah berubah ya. Tadi yang tadi di awalnya 24 sudah berubah. Nah, mungkin segitu demo dari simulasi proyek kami tentang sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan gitu. Jadi kesimpulannya tolong ditutup mungkin ininya, kembali ke presentasi ya. Baik, untuk kesimpulannya di sini sistem monitoring suhu dan kelembapan berbasis ESP32 berhasil dirancang dan dijalankan dengan baik melalui simulasi walkie.
Sensor DAT22 mampu membaca data dengan cukup akurat, kemudian ditampilkan pada LCD I2C, serta dikirim ke platform link untuk pemantauan jarak jauh secara real-time. Integrasi antara perangkat keras dan teknologi IoT menunjukkan bahwa sistem ini efektif dalam memberikan informasi kondisi ruangan secara cepat dan mudah diakses. Dengan demikian, proyek ini berhasil menerapkan konsep IoT sebagai solusi monitoring lingkungan yang praktis, efisien, dan dapat digunakan melalui smartphone. Kemudian, di sini kami cukupkan. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.